Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah. Kita lanjutkan di Madatut Tajwid. Kita masuk di Ad-Darsul Hadi Asyar Al-Wukuf. Pembahasan tentang wakaf. Al-waqfu, al-wukuf itu jamak dari kata al-waqfu. Huwa as-sukutu anil qira'ati zamanan yutanaffasu fihi 'adatan. Seorang berhenti dari membaca ya, dalam waktu yang mana seorang itu biasa mengambil nafas padanya. Yani istilahnya dalam waktu sejenak untuk mengambil nafas. Jadi berhenti dari membaca dengan mengambil nafas dalam waktu yang tidak lama. Bainama as-saktu yakunu bila tanaffusin zamanan aqall min zamanil waqfi. Adapun saktah ya. Saktu adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, di mana waktunya itu lebih sedikit daripada waktu wakaf. Wal qat'u huwa al-insiraf 'anil qira'ah. Adapun al-qat'u adalah berhenti dari membaca. Insiraf itu berpaling. Maksudnya di sini dia berhenti dari membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi al-qat'u itu berhenti dia. Was-sunnatu an taqifa fi nihayati kulli ayatin wa tatanaffasa fil waqfi thumma tashra'u fil ayati allati ba'daha. Sunnahnya seorang itu wakaf pada setiap akhir ayat dan dia bernafas ya, ketika wakaf. Kemudian dia segera membaca ayat yang setelahnya. Hakadha kana yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqra'u, jadi beliau itu membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Waqaf. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Waqaf dan seterusnya. Lakinnaka la tastati'u an taqra'a kulla ayat ila nihayatiha bi nafsin wahidin. Tetapi tentunya ya, kita tidak bisa membaca setiap ayat sampai akhirnya dengan satu nafas. Lidzalika la budda minal waqfi fi awasitil ayat. Oleh karena itu tentunya dia akan wakaf pada pertengahan ayat. Wa khasatan al-ayatut tawilah, terkhusus pada ayat-ayat yang panjang seperti ayatul dain tentang hutang itu di surat Al-Baqarah. Dia satu muka penuh ya, tidak bisa seorang satu nafas. Inda dzalika yajib an tulahid, oleh karena itu wajib untuk kita memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dalam wakaf, tamamul makna fil kalimatil lati waqafta 'alaiha. Harus sempurna makna kata yang kita wakaf di atasnya, wakaf padanya. Contohnya, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Ya. Kalau waqafta ala kalimatid din sahhada dzalika. Jadi kalau wakaf di kalimat ad-din tidak apa-apa. Benar, wakaf yang benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Maknanya sempurna dan berfaedah. Dan setelahnya ayat Alhamdulillahi rabbil alamin itu tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya, tetapi dia adalah bidayah, makna mustaqil, mulaan dari makna yang terpisah dengan ayat yang sebelumnya. Jadi harus sempurna maknanya. Yang kedua, ada muta'alluqul jumlatil lati ba'dal waqfi bil jumlatil waqafta 'ala nihayatiha. Tidak ada kaitan kalimat dengan yang mana kita wakaf setelah padanya. Jadi kalimat itu tidak berkaitan dengan kalimat yang setelahnya. Ya. Kalau ada kaitan, amma idza ta'allaqat fala tabda' biha, maka janganlah engkau memulai darinya. Bal tasiluha bima qabl, tetapi hendaknya engkau menyambungnya dengan yang sebelumnya. Contohnya alhamdulillah. Alhamdulillah itu jumlah tamah, sempurna makna, tetapi tidak pantas seorang untuk memulai dengan kalimat yang setelahnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Salah ini, karena Rabb adalah sifat ya. Sifatnya yang berkaitan dengan lafaz jalalah Allah lillah itu fil jumlatil lati qablaha ya. Maka
فينبغي حينئذ أن تعيد قراءة الآية وتصل الجملتين ببعضهما. Maka engkau harus mengulangnya dan menyambung dua kalimat satu dengan yang selainnya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. طيب هكذا تلاحظ أنك لكي تستطيع أن تعين المكان المناسب للوقف أو الابتداء يجب أن تلاحظ المعاني وتفهمها. ومعرفة الوقف مبنية على معرفة التفسير. Demikianlah engkau harus memperhatikan setiap ayat yang engkau baca supaya engkau mampu untuk menentukan di tempat mana yang cocok engkau untuk wakaf atau ibtida. Wajib untuk memperhatikan makna dan memahami maknanya, maka mengetahui wakaf itu dibangun di atas pengetahuan seorang terhadap tafsir dari ayat tersebut. Baik. Rumusnya, ya, rumus wakaf yang ada di mushaf, ya mushaf Utsmani itu, ya ada di sini disebutkan oleh penulis. Adapun mushaf Malik, ya Raja Malik itu, ini yang dicetak di Mesir itu ada tanda wakaf jim, sili, qili, al-mu'anaqah. Ya, di sebagian mazhab ada ta, mim, zai, sad. Maknanya apa? Sili atau sad, ya juzul waqfu la asad walsal. Ya boleh wakaf tetapi lebih baik dia wasal. Kalau engkau wakaf padanya, engkau ulangi beberapa kata yang sebelumnya. Yang dimaksud dengan kata sad, waqfud darurah ay yurakhisal waqfu 'inda darurah kan qita'in nafs litulil ayah. Adalah wakaf daruri, ya, karena darurat, di mana seorang diberi keringanan untuk wakaf ketika dia mengalami sesuatu gangguan ketika membaca karena terputusnya nafas atau karena panjangnya ayat ini, maka dia berhenti di situ, nanti diulang beberapa kata sebelumnya. Kemudian jim dan zai, yajuzul waqfu wal waslu bidarajatin mutasawiyah. Boleh wakaf dan wasal sama kedudukannya. Diwujudi wajhaini fil ma'na, karena ada dua bentuk makna. Fayakunul waslu munasiban li ahadihima. Maka wasal itu cocok dengan salah satu di antara keduanya. Wal waqfu munasiban lil akhar. Dan wakaf juga cocok untuk makna yang semisalnya. Kili ta, ya, kili atau ta, yajuzul waqfu wal waslu. Ya boleh wakaf dan wasal, wal waqfu aksan wa aula. Tetapi wakaf lebih baik dan lebih utama karena sempurnanya makna dan tidak ada kaitan makna dengan yang setelahnya. Ya. Baik keterkaitan secara wadihan, secara jelas atau secara langsung. Kemudian ada tanda mim, tetapi di sini bukan mim dia. Yalzamul waqf, ini wajib untuk wakaf. Li'anal wasl yughayyirul makna, karena wasal itu merubah makna. Baik, ya. Untuk ini, ya. Kenapa dia tidak harus wakaf? Karena kalau disambung, kalau diwasal nanti yuhimus sami' makna za'idan ghair murad. Orang yang mendengar akan memahami dengan pemahaman yang salah, yang mana itu tidak diinginkan dari ayat tersebut. Atau rubbama ahama fasidan, atau dia, ya, memiliki pemahaman yang rusak terhadap ayat tersebut kalau kita tidak wakaf padanya. Atau kalau di sini ada tambahan makna yang tidak diinginkan di sini atau rusak makna. Contohnya, wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ya, di sini wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidaklah beriman. Yukhadi'una Allah, karena apa? Mereka menipu, ya, Allah Subhanahu wa taala. Wajib wakaf di mukminin karena yang dinafikan dari mereka adalah keimanan secara mutlak, dan jumlah kalimat setelahnya itu berbeda dengan wasaf, ya, dengan sifat yang baru. Kalau kita baca wa ma hum bimu'minina yukhadi'una Allah, dan tidaklah mereka itu beriman karena menipu Allah, jadi maknanya salah di sini. Keimanan mereka karena menipu, tapi pada dasarnya betul-betul mereka tidak beriman.
فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى